alhamdulillah jadi berbalik ya, antara yang tadi 90 dikuasai Yahudi, sekarang berbalik 90% dikuasai umat Muslim gitu ya, Betul, kayak ya. betul. Nah itu kira-kira kalau kita terapkan di Indonesia, apa yang kita harus petik ya? Apa yang sudah dicontohkan Rasulullah itu kira-kira Ki, untuk Gini, saat ini Ki? Hmm. Masya Allah kita Hmm. ini sangat luar biasa. Hmm. Sebenarnya waktu kita kalau membahas tentang Luas ini ya, bisa bisa sehari 2 nggak jam ya. selesai gitu. Jadi gini, Ki Adri, Ya. apa itu saya itu suka mengangkat satu filosofi Hmm. diajarkan pada anak-anak santri. Tangan kanan megang tasbih, tangan kiri megang kalkulator. Ya. Ini supaya apa? Ya, tasbih ini adalah filosofi ya, terserah ada yang mau atau tidak. Tapi ketika kita berzikir, sambungan kita kepada Allah nggak boleh lepas, tetapi harus ingat, ini kadang-kadang terganggu dengan urusan tete bengek berkaitan dengan kebutuhan hidup itu. Anak nangis minta Betul. ongkos, istri protes nggak punya yang mau dimasak itu. Ujiannya di situ ya. Ujiannya di situ. Tapi kalau ini juga dibenahi, ini bahasa kalkulator ini beres. Ini jalur vertikal kita ke Allah ini nggak terganggu. Begitu juga dakwah. Dakwah ini akan menjadi tulus sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang tidak pernah bertanya upah. Karena dia akan menyampaikan ilmu dan dakwahnya itu dengan hidayah dari Allah. Iya. Itu orang yang sudah tidak bertanya upah itu sudah beres sebelum berangkat. Masya Allah. Jadi mohon maaf, bahasa pikiran-pikiran saya nanti kalau di sana dapat sekian-sekian itu sudah clear. Sudah betul. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah membangun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, mulai dari usia 13 tahun di dalam satu riwayat, ada usia 12 tahun Rasul sudah mulai membangun perekonomian. Mengembangkan diri bagaimana nanti tertata di dalam perekonomian, karena nanti dakwah itu akan membutuhkan itu. Makanya Ki, kalau ada ulama mengatakan gini ya, ini udah waktunya sholat ya, sholat dulu atau makan dulu kayaknya. Itu satu. Ini semacam analogi tapi nyambung ya gitu ya. Iya. Nyambung ya soalnya. Itu satu hal yang akhirnya berbeda. Makan dulu daripada mikirin sholat nanti mikirin makanan kan gitu ya. Iya. Itu ada satu hal yang beda juga. Memang kita ini sebenarnya sholat itu kan perjalanan syariah yang harus kita ikuti. Tapi bukan hanya simbolitas luar biasa, luar saja. Tapi sholat itu sebenarnya sebelum kita sholat, hati kita sudah mempersiapkan untuk sholat. Allah itu sudah hadir, sudah siap. Kita tawajuh ke Allah, sehingga ketika inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu selesai. Betul. Maka kemudian para ulama fikih membagi waktu-waktu sholat ada abdol, ada ikhtiar, ada jawaz, bahkan ada tahrim. Ini harus dipahami. Kadang-kadang orang hanya memahami abdolnya saja. Sehingga ada beberapa yang kita kondisikan. Kalau memang ternyata makan itu tidak nanti merusak waktu kita sholat, ya jangan sampai kita makan, jangan sampai kita sholat, terus kemudian pikiran kita makan gitu. Karena salah satu makruh di dalam ibadah itu ketika kita memikirkan sesuatu yang kita pinginin. Makanya kita tidak boleh kan sholat di samping makanan. Sama juga, walaupun nggak di samping makanan, dalam pikiran Allahu Akbar, tapi yang kita pikir adalah menu-menu yang akan kita makan itu tadi. Iya. Jadi artinya gini, kenapa itu saya sebut kalau kita mau sholat, kata ulama katanya udah makan dulu ya daripada mikirin makanan dulu, nanti yang jadi sholatnya nggak khusyuk, dia bilang gitu kan. Nah artinya kita berjalanan hijrahnya Rasulullah itu dengan ekonomi itu, dengan nawaitunya untuk membenahi atau dakwahnya Rasul itu sebenarnya beriringan ya. Beriringan, sejalan. Dan jadi itu penumpang. Ekonomi juga harus jalan juga. Harus ya, tidak. Seperti Kiri katakan tadi ya, kalau kita istilahnya mau ibadah pada Allah, tapi ternyata anak kita nangis, minta makan, nggak ada makan. Istri kita nggak bisa masak. Iya, itu akhirnya ganggu juga terganggu. Ya. Dan bukan mungkin, pasti terganggu. Mohon maaf, sekarang mau jadikan satu contoh saja. Saya mau dakwah. Kebetulan saya diundang pejabat, kan udah terbayang. Betul. Umpama itu, atau orang kaya. Tiba-tiba mau berangkat, istri ngomong, Pak atau Bi, beras habis. Saya ngomong tenang saja. Ketika saya ngomong tenang saja,
itu sudah ada satu pikiran yang di situ, karena nanti pulang pasti dapat amplop, upama gitu saja. Berarti kita sudah menodai sistem dakwah kita dari rumah. Padahal saya ini kalau membaca sejarah ya dari sahabat, bagaimana persaingan antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab yang begitu Masya Allah berjuang untuk Islam. Kalau mau mencontohkan, jangankan mencontohkan Rasulullah dan sahabat, saya itu nyontoh dermawannya, sakhoknya guru saya aja masih belum bisa gitu ya. Nah, disinilah orang-orang dulu, para ulama-ulama dulu, keberhasilan di dalam berdakwah itu begitu sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang benar-benar lillahi ta'ala. Dan bicara lillahi ta'ala ini bukan masalah urusan hati. Penumpang-penumpangnya harus ditata, Kiai. Iya. Itu loh. Jadi saya mau ngomong ikhlas, tapi saya berangkat dakwah pulang, mobil saya nggak ada bensinnya, itu ya. Susah juga ya ikhlasnya. Nyinggung-nyinggung panitia gitu. Dan itu kenyataan kayak gitu banyak begini. Ini yang harus kita perbaiki. Ini mohon maaf nih ya, yang pemirsa yang dengerin ya, memang ada juga ya. Ini yang harus kita perbaiki. Karena apa? Memang itu satu kebutuhan pokok yang kita tidak bisa pungkiri. Dari awal saya sampaikan, hijrahnya Rasulullah itu semua terkait. Memang misi utamanya adalah memperbaiki ad-din, tatanan keagamaan manusia untuk baik di hadapan Allah dan di hadapan di kehidupan manusia. Nah, kalau sudah menyangkut itu semua harus terbenahi. Jadi Rasulullah nggak mungkin melakukan kegiatan ini tanpa membenahi semuanya.